Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam channel ini saya Mulyana mencoba untuk menjelaskan pemahaman tentang ilmu terpadu, yaitu matematika, fisika, dan kimia. Kalau kita bisa analogikan ketiga ilmu tersebut seperti makhluk hidup, misalnya manusia, maka ilmu terpadu itu seperti tiga saudara kembar, di mana posisi matematika berada di tengah antara fisika dan kimia. Untuk memahami fisika dan kimia, maka adik-adik harus tahu bahasa mereka, yaitu bahasa fisika dan kimia tersebut. Yaitu kita harus memahami matematika. Jadi matematika adalah bahasanya fisika dan kimia. Ada tiga cara untuk memahami ilmu terpadu tersebut, yaitu dimensi berpikir, dimensi rasa, dan dimensi virtual. Untuk yang pertama, dimensi berpikir, kita akan banyak temukan angka-angka di dalam soal-soal ilmu tersebut. Yang tentu kita harus berpikir semaksimal mungkin dengan banyak latihan soal-soal. Sehingga akan kita masuk ke dimensi rasa, yaitu kita akan rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita merasakan manfaat dari ketiga ilmu tersebut, pada akhirnya kita akan masuk ke dimensi spiritual, yaitu kita akan memahami bahwa ketiga ilmu tersebut adalah pembuktian akan kebesaran Yang Maha Kuasa di alam semesta jagat raya ini. Ilmu terpadu ini, yaitu matematika, fisika, dan kimia, adalah salah satu solusi dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan berikan contoh-contoh dalam kehidupan. Pertama, misalkan dengan situasi kondisi yang saat ini dengan adanya wabah COVID-19, cukup banyak orang yang stres. Di sini fisika bisa menjawab masalah tersebut. Fisika berkata, ketegangan itu karena adanya kekuatan-kekuatan luar atau masalah yang masuk dalam jiwa seseorang yang tidak bisa diatasinya. Kata fisika, stres tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikurangi, yaitu dengan cara lapangkan atau luaskan cara berpikir Anda. Dengan demikian stres akan berkurang. Pernyataan fisika ini bisa dibantu oleh matematika dengan menyederhanakan pernyataan tersebut dengan rumus S sama dengan E per A. Ini artinya bahwa S atau stres itu berbanding lurus dengan force atau gaya berbanding terbalik dengan luas permukaan. Artinya orang tidak bisa menghilangkan stres, hanya bisa mengurangi. Artinya masalah atau kekuatan-kekuatan luar semakin besar, maka stres akan semakin tinggi. Ini bisa dikurangi karena stres itu berbanding terbalik dengan luas permukaan. Artinya luaskan cara berpikir Anda, maka stres akan berkurang. Yang kedua, kita contohkan misalnya di dalam kehidupan sosial. Misalkan ada seseorang yang bernama A mau menarik perhatian terhadap orang yang bernama B. Maka fisika bisa menjawabnya, yaitu jika seseorang bernama A, maka dia harus memperhatikan dengan tingkah laku si B, dengan syarat harus seringnya bertemu. Lagi-lagi pernyataan fisika ini bisa dibantu oleh matematika dengan menyederhanakan pernyataan tersebut dengan rumus F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Ini artinya bahwa gaya itu berbanding lurus dengan massa masing-masing bobot dan berbanding terbalik dengan jarak kedua benda tersebut. Artinya gaya menarik perhatian itu berbanding lurus dengan tingkah laku masing-masing orang dan berbanding terbalik dengan jarak atau kedua orang tersebut. Jadi kalau untuk menarik gaya perhatian berarti dia harus seringnya bertemu, berarti R diperkecil. Contoh yang nomor 3. Misalkan ada 2 orang atau lebih akan mengadakan kerjasama di bidang usaha, maka kimia akan memberikan solusinya sebagai berikut. Andai kata si A dan si B akan mengadakan suatu kerjasama dalam bidang usaha akan menghasilkan C dan D. Supaya cepat terlaksana atau bereaksi untuk menghasilkan C dan D, maka harus diperhatikan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, kalau kata kimia itu, keduanya harus dari hati yang ikhlas. Jadi, pertama harus dari hati yang ikhlas. Yang kedua, harus konsentrasi atau fokus terhadap usaha tersebut. Kedua, konsentrasi. Yang ketiga, keduanya harus selalu melihat sikon yang ada.
lihat sikon yang ada atau dikenal dengan suhu. Yang terakhir, keduanya perlu orang ketiga atau katalis untuk mempercepat terjadinya kerjasama itu. Dalam hal ini bisa yang memiliki modal atau bank. Itulah salah satu contoh yang ketiga yang bisa disolusikan atau jalan keluar oleh kimia. Contoh yang keempat, sering kita mendengar ada pepatah yang mengatakan bahwa rasa cinta atau suka itu harus disertai dengan pengabdian yang tulus ikhlas, dengan tidak banyak berdosa atau berbohong. Pepatah ini bisa disederhanakan dengan matematika, yaitu bahwa rasa cinta itu, rasa suka itu berbanding lurus dengan masa pengabdian, berbanding terbalik dengan banyaknya berusaha dikalikan dengan konstanta kesetiaan. Kita lihat di sini bahwa konstanta kesetiaan itu adalah relatif. Berarti dia berbanding lurus dengan masa pengabdian, berbanding terbalik dengan banyaknya berdusta atau bohong. Artinya masa pengabdian semakin tinggi, rasa suka cintanya pun semakin besar. Di sini ada kemustahilan, ada kata BB-nya 0, itu yang mungkin tidak akan terjadi, maka rasa cintanya tak terhingga atau infinity. Kemungkinan itu akan jarang terjadi. Demikianlah contoh-contoh soal di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dijawab oleh ilmu terpadu tersebut. Untuk video selanjutnya, kami akan memberikan pemahaman matematika di bidang aljabar, khususnya persamaan dan fungsi kuadrat beserta penyelesaian soal-soalnya. Maka itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk bisa melihat video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.